Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 24 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi hari Kamis. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide dan berkontribusi untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Oke, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG pada perdagangan terakhir hari Jumat kemarin. IHSG berhasil tutup di atas 7.190-an, masih di area support yang kami sampaikan pada F-Talk dan Stockcall edisi minggu lalu. Jadi kita perlu update bagaimana prediksi selanjutnya setelah support ekstensi 7.200 sampai dengan 7.140 ini telah tercapai seluruhnya. Nah, kita lihat di sini ya, pada Stockcall yang terbaru yang tadi sore mungkin Anda sudah baca. Jadi prediksinya adalah berpotensi melanjutkan rebound dengan target terdekat di 7.300-an dan wave C terkonfirmasi berakhir. Jadi wave C ini sekarang ini sudah berjalan pengujiannya, ya, pengujian konfirmasinya di 7.200 seperti yang kami sampaikan di F-Talk hari Kamis kemarin. Jika ini berhasil dilewati atau 7.300 tercapai, ya, itu artinya wave C sudah berakhir, ya. Gitu. Wave C itu adalah wave terakhir, wave turun terakhir dari fase koreksi IHSG yang sudah berjalan sejak bulan September yang lalu. Nah, tahapan selanjutnya adalah tentunya menguji wave 4, ya, trendline wave 4 ini, ya, gitu. Jadi kita akan lihat potensi swing atau rebound jangka pendeknya ini dengan target yang memungkinkan untuk jangka pendek atau minggu ini itu adalah 7.300, gitu ya. Kira-kira update terkait seharusnya memang sudah mulai ada terjadi rebound seperti pembahasan kemarin BRI, kemudian saham-saham yang sudah turun cukup banyak yang seperti saham-saham banking yang lain juga sudah mulai terjadi rebound, didukung dengan saham seperti Goto juga yang kembali naik di atas 70, ya, gitu. Nanti kita akan bahas sesuai dengan pertanyaan saham-saham yang masuk. Sepertinya ada pertanyaan terkait Goto juga. Oke. Untuk IHSG seperti itu, ya, potensi untuk minggu ini. Kita lanjut ke pembahasan saham atau konsultasi yang masuk di kolom komentar. Malam Pak, saham GHON untuk invest apakah layak dan baik masuk di harga berapa untuk invest? Oke, kita lihat GHON. Pertama, SOP-nya adalah kita lihat fundamentalnya terlebih dahulu, ya, ketika kita berinvestasi. Tapi sebelum ke sana saya lihat sepertinya transaksinya ini tidak terlalu cukup besar, ya, atau ya kecil gitu katakan. Nah, secara fundamental, secara pertumbuhan dulu, ya, pertumbuhannya ini kita lihat dari konsistennya cukup konsisten, kemudian dari margin, ya, ini cukup tebal juga dengan bottom line di atas 30% dan bottom line-nya ini cukup organik. Saya rasa ini bagus secara kelayakan investasi, layak invest. Untuk kinerja terakhir, sebentar kita cek beberapa kuartal terakhir ini apakah terjadi penurunan atau tidak, gitu, ya. Nah, ini terjadi penurunan yang bisa dikatakan wajar karena beberapa tahun yang sebelumnya memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Secara overall di sini proyeksi dari revenue-nya masih akan tumbuh, ya, di tahun 2024. Namun untuk profitabilitasnya berpotensi terjadi penurunan, terutama bottom line, ya. Dari sisi operasional mungkin akan terjadi koreksi yang bisa dikatakan koreksi minor. Nah, dari sisi harga sahamnya seharusnya ada penurunan juga, ya. Kita lihat dari harga sahamnya apakah sudah turun. Nah, ini, ya, harga sahamnya memang merefleksikan yang kemungkinan terjadi di bottom line, di mana tahun lalu harga sahamnya bergerak di kisaran 1.800-1.700 gitu. Sekarang ini pergerakannya sudah mulai di bawah 7.700. Nah, seharusnya secara teknikal jika Anda mengincar saham ini, gitu, ya, Anda bisa menunggu di harga berapa, gitu, ya. Kita lihat coba secara Fibo yang di sini sudah terbentuk sebuah shadow di bawah 1.500, ya. Jadi mungkin Anda bisa coba tunggu di 1.000
500 sampai dengan paling tidak di 1300 ya. Itu area akumulasi yang menurut saya dengan bottom line yang berpotensi terjadi koreksi ya. Koreksi itu tidak jelek ya. Jadi pada tahun-tahun tertentu sebuah pertumbuhan itu bisa terjadi perlambatan. Namun selama pertumbuhannya itu masih istilahnya penurunan pertumbuhannya itu masih dalam kategori yang wajar, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Dan ketika harga sahamnya merespon dengan penurunan, mungkin itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan dalam artian di sini kita bisa melihat bahwa fundamentalnya ke depan ya di masa yang akan datang itu akan pulih kembali pertumbuhannya. Nah, ciri-ciri penurunan koreksi yang terjadi itu wajar atau tidak ada pada level-level yang misalkan masih di bawah 10%, masih di bawah 5%, itu masih dikatakan wajar ya. Nah, ketika terjadi penurunan secara tahunan, misalkan terjadi penurunan bertubi-tubi, misalkan tahun 2023 turun, 2024 turun lagi. Nah, itu kita harus mengecek bagaimana apakah itu disebabkan oleh eksternal atau internal. Nah, internal biasanya tercermin pada efisiensi yang terjadi ya, tidak efisien lagi gitu ya. Jadi biasanya margin segini jadi turun sekian gitu. Nah, itu bisa disebabkan oleh faktor internal yang mungkin dilakukan untuk mengimprovisasi top line-nya atau revenue-nya gitu ya. Karena mungkin persaingan yang semakin ketat dan sebagainya. Ya, itu lebih harus diperdalam ya. Kalau di F-Talk ini kan kita cuma melihat sepintas. Anda harus pelajari lebih dalam. Yang jelas secara fundamental saya rasa masih koreksi yang wajar. Karena dari sisi operasional kan tadi kan turunnya sekitar mungkin sekitar ya masih di bawah 5% secara operasional penurunan secara tahunan ya, di mana tahun 2023 itu operasionalnya di 121 dan di tahun ini kemungkinan masih di 120 gitu ya. Nah, kita lihat di situ koreksi yang saya lihat di sini masih dalam koreksi yang wajar selama operasionalnya ini tidak terlalu turun signifikan ya. Gitu. Oke. Nah, dengan demikian harga saham yang juga berpotensi turun ini bisa Anda coba tunggu ya. Yang jelas harga saat ini mungkin belum terlalu menarik ya gitu. Oke. Baik, tolong bahas saham MAPI, PTBA, TPIA apakah layak invest? Makasih Pak, sehat selalu. Kita bahas satu saham ya. Gitu. Masing-masing penonton hanya boleh satu saham saja. Gitu agar adil ya. Nanti kalau tidak ada batasan ntar ada satu orang nanya 5 saham waktunya habis itu. Kita ambil yang paling depan MAPI. Nah, jadi kita lihat dari MAPI sendiri memang beberapa tahun setelah pandemi ini memang agak berat dari MAPB-nya ya. Kalau MAPA sih bagus ya kalau kita lihat dari secara kinerja fundamental. Nah, karena ini adalah holding yang memiliki banyak anak usaha, banyak lini bisnis yang mungkin memiliki kinerja yang mungkin bervariasi karena dia terdiversifikasi. Saya memang terus terang kita akan lebih fokus ke anak usaha kalau kita investasi. Misalkan ada sebuah holding, dia punya anak usaha yang bagus, ya kita masuk ke anak usahanya, tidak pada holdingnya. Karena holding itu ketika anak usaha bagus, anak usaha yang lain atau perusahaan yang di bawahnya yang lain tidak bagus. Nah, itu bisa menjadi menyulitkan kita untuk memproyeksi ya. Seperti misalkan Astra ya, katakanlah Astra otomotif bagus, tambangnya jelek, tambangnya bagus, otomotifnya jelek. Nah, itu menjadi kita lebih cenderung memilih ke yang lebih spesifik investasi kita. Mungkin kita bisa mendiversifikasi portofolio kita sendiri, tetapi kita tidak beli holding ya gitu. Nah, dari sisi pertumbuhan sebenarnya MAPI ini nggak terlalu bagus ya gitu. Nggak terlalu bagus di sini. Kita lihat dari pertumbuhan yang terjadi di atas itu banyak mengorbankan profitabilitas. Ya, sekali lagi ya, ini adalah holding ya. Kita bicara seperti MTEK ataupun Saratoga pun, Astra pun bisa terjadi hal yang sama. Ya. Nah, kita lihat dari sini penurunan yang terjadi ini mulai di 2023 ya. Mungkin Anda sudah tahu boikot-boikotan itu ya. Nah, itu bisa menyebabkan
MAPB itu mengalami penurunan kinerja yang sangat signifikan ya. Nah, itu menyebabkan MAPI itu ya ikut-ikutan kena dampaknya. Ya, secara fundamental sekali lagi kalau kita invest yang kita lihat adalah fundamental. Nah, sampai kapan boycott ini akan berdampak pada kinerja ini yang kita harus proyeksikan. Nah, itu sulit sekali karena sekarang ini pun konflik-konflik yang terjadi masih terjadi dan saya rasa ini akan cukup berat ya untuk MAPB sendiri. Nah, dari sisi kinerja di sini retail itu sangat menentukan kinerja MAPI ya secara umum. Apalagi ya kalau kita lihat dari sekarang ini ada banyak sentimen-sentimen yang berpotensi istilahnya sentimen negatif ya terkait PPN, kemudian juga pelemahan kurs yang mana ya MAP sendiri banyak brand-brand luar gitu ya. Nah, ini akan berpotensi menyebabkan penurunan performance ya, yang saya rasa kami cenderung memilih untuk tidak merekomendasikan saham MAPI untuk saat ini ya gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini kinerjanya juga sudah mulai terjadi penurunan gitu ya, dan dari sisi margin pun sangat tidak layak ya buat kami karena kami sendiri mencari yang di atas 5%. Nah, di sini MAP sendiri pergerakannya masih di 7% sampai dengan sekarang ini terakhir 4%-an. Jadi dengan sangat mudah kita bilang saham ini bukan pilihan layak untuk investasi ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Mohon dibahas saham MDKA untuk swing trading. Oke, kita lihat MDKA untuk swing trade. Sekarang ini swingnya turun ya. Kita lihat di daily dulu ya, time frame yang cocok untuk swing trade jangka pendek ya. Nah, sekarang ini MDKA sedang meretest resist dan kemarin turun ya. Nah, ini ya, ini adalah resistnya 2170. Andaikan MDKA ini berhasil bertahan di atas 2000 gitu, kemudian dia rebound, itu hanya 5%. Sehingga saran saya adalah tunggu dia turun lebih dalam lagi gitu ya. Nah, kalau dia turun di bawah 2000 itu Anda bisa coba tunggu ya dengan target turun selanjutnya di 1950. Itu adalah target turun selanjutnya jika dia gagal mempertahankan level psikologis 2000. Kemudian lanjutannya di 1820 yang mana ini adalah kemungkinan akan menjadi best price 1825. Jika Anda dapat di harga itu ya di 1850 lah katakan aja rebound dulu, Anda bisa dapat potensi upside itu sangat menarik. Baru akan sangat menarik di harga itu. Ya, kalau harga sekarang potensi upside-nya ya maksimal cuma 5% ini. Pun kalau dia naik mungkin dia bisa naik 12% tapi sepertinya akan harus membutuhkan konfirmasi gitu ya. Sekarang ini kan swingnya kalau kita lihat secara mendetail swingnya ini masih swing turun gitu ya. Sehingga masih dalam kategori kalau kita beli ya spekulasi gitu ya. Ya, kita hindari spekulasi. Oke. Lanjut ya, Pak, apakah saham BNI dan BRI sudah mulai rebound? Tolong penjelasannya, Pak. Kalau BRI kita kemarin sudah bahas dan kita memang mulai beli saham BRI di private trading group untuk swing trade ya, bukan untuk invest ya. Untuk invest tentu saja kita tidak ya untuk BRI untuk saat ini. Kemarin kita buyback juga saham BRI ini di 4.200 ya, kita bersyukur kita bisa dapat harga itu dan setelah kita dapat harga sahamnya tutup di berapa? Nah ini ya, kita dapat di 4.270, 4.280 ya. Ini tanggal 22 November hari Jumat kemarin. Nah udah mulai rebound jelas ya. Sekarang kalau kita bahas BRI, kita bahas BNI aja ya, supaya tidak ada kepentingan karena kita punya BRI gitu ya. Apakah ini sudah mulai rebound gitu ya? Kita lihat di sini sudah mulai rebound kalau kita lihat dari time frame
H4 ini sudah mulai potensinya adalah rebound gitu ya. Nah, berapa potensinya, berapa potensi swing yang kita bisa ambil dari saham ini gitu ya. Terdekat di 0,3 itu di 4.990 atau 4.500, yaitu hanya 3%. Kemudian kalau dia naik ke base price di 5.150 itu hanya 6% ya. Gitu. Cukup ya. Tentu saja BRI jauh lebih menarik ya. Karena itu kita ambil yang paling bagus dan paling menarik ya. Seperti yang Anda tahu, BRI penurunannya paling dalam ya. Gitu. Kemarin ada artikel ya terkait penurunan banking, kenapa BRI turunnya paling dalam dan paling ya dengan penurunan yang paling dalam ya menarik ya gitu ya. Nih pembahasannya. Tentu saja dengan penurunan 16% ini potensi swingnya juga sangat menarik ya gitu. Beda dengan BNI ini yang turunnya hanya sekitar 4% ya. Ini performance 1 tahun ya gitu. Oke. Dividend investing dan kapan belinya Min? Ini tanyanya ke admin bukan tanya ke saya ya. Nah, ini sahamnya apa? Mau dividend investing. Kalau sahamnya BRI, kalau kami akan menunggu market crash. Ya, sekarang marketnya tidak crash. Oke. Itu akan dapat yield yang mungkin jauh lebih layak. Buat kami yield yang diberikan BRI itu kecil ya. Cuma berapa? Di bawah 5% kan kalau tahun biasa gitu ya. Kalau Anda bisa dapat di 3.700, 3.800. Ini mungkin pertanyaannya BRI ya, mungkin karena komennya di judul BRI gitu ya. Nah, saya coba berikan edukasi aja. Kalau kita jadi mungkin yang lain beda. Kalau kita hanya akan masuk di saham-saham dividen itu ketika market crash. Ya, karena kita tidak bisa berharap banyak dengan saham-saham dividen gitu ya. Saham-saham dividen itu kan hanya memberikan return yang besar jika terjadi diskon yang besar. Kalau diskon tidak besar, ya kita tidak dapat return yang cukup ya. Sekali lagi, setiap orang punya target, punya tujuan yang berbeda-beda, gitu ya. Kalau misalkan tujuannya adalah hanya mendapatkan konsistensi tanpa memiliki target berapa persen saya harus dapatkan, ya beli saja. Setiap Anda punya uang, belikan, nanti akan dapat dividen secara rutin setiap tahunnya. Tetapi kalau Anda ingin mendapatkan return yang optimal, maksimal, ya lakukanlah ketika market crash. Ketika mungkin sekitaran Anda pada takut beli saham. Ketika orang-orang di sekitar Anda pada keluar dari saham. Nah, Anda lihat harga sahamnya memang lagi turun, ya mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk masuk. Pokoknya itu indikatornya itu mudah ya, indikatornya pokoknya kalau media mulai bilang ada kiamat, ada ini, kemudian harga saham memang lagi turun, ya semua orang ketakutan, ya itulah yang waktunya untuk beli investasi. Ya, investasi itu tidak kita beli sekarang besok naik gitu loh ya. Investasi itu kita beli sekarang untuk beberapa tahun mendatang. Gitu ya. Waktu kita beli BRI di 2.200, kita beli Telkom di 2.000-an juga, itu bukan untuk kita jual minggu depan atau dua minggu lagi, bukan ya. Kita ekspektasi kita tetap beberapa tahun ke depan, meskipun ya kita tahu saham ini kemungkinan tidak akan lama turunnya ya, kemungkinan akan dalam waktu bulan, hitungan bulan dia akan balik gitu ya, seperti yang terjadi di 2020 yang lalu. Makanya ya kalau kita melihat sekarang ini mungkin banyak harga saham yang diskon, mungkin ini adalah kesempatan yang ya baik ya, bukan sangat baik seperti 2020. 2020 itu tidak akan ada setiap tahun ya. Tentu saja itu seperti tahun 98, 2008, 2015 itu tidak setiap tahun ada ya. Ini perlu kita harus pahami ya, kalau market itu ada naik dan turunnya ya. Jadi ketika kita tidak terbiasa dengan itu, kita tidak membiasakan diri untuk melihat naik dan turunnya, kita cuma tahu naik terus seperti halnya
mungkin Anda tahu deposito atau reksadana gitu, nggak sama ya. Saham itu ada naik dan turun ya. Ada risiko, ada potensi return, ada potensi risiko di situ. Ketika kita tidak sabar menunggunya, ya kemungkinan kita akan lebih besar mendapatkan risiko. Gitu ya, kita tidak tahu bagaimana market bekerja, ya kita akan dapat risiko lebih besar. Berbeda dengan yang sabar, sudah memiliki target yang terukur, terestimasi dengan baik, rasional dan sebagainya, mungkin akan lebih baik ya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau dividend investing, kalau Anda memang mengincar saham-saham big caps untuk dividen, ya saran saya nunggu market crash. Sekarang pun sebenarnya ya bisa ya, kita katakan daripada kemarin beli di atas 5.000, harga sekarang pun mungkin lebih baik ya. Tapi sekali lagi jangan berharap ekspektasi Anda itu dapat return atau yield di atas rata-rata. Tentu saja ya mungkin Anda dapatnya 5%, 6%. Nah, sekali lagi cukup atau tidak, menarik atau tidak, masing-masing orang beda-beda. Wah ya, saya mau dividen itu cukup 5%, ya mungkin sekarang bisa. Tapi kalau Anda mau seperti yang ada di peer, dapat yield 14% gitu ya per tahunnya, bisa meningkat lebih tinggi, ya carilah momentum market crash, dan itu ya Anda harus sabar ya gitu. Dan itu tidak ini ya, tidak tidak sering terjadi gitu ya. Tidak setiap tahun ada. Makanya ya kalau Anda mau menunggu itu sekarang ya dananya bisa Anda alokasikan dulu ke yang lain dulu. Kalau mungkin Anda mau mengincar market crash, ya sekarang uangnya disimpan dulu, atau Anda cari instrumen investasi yang lebih stabil, naiknya tidak besar tapi stabil. Nanti ketika waktunya datang, waktunya tiba, Anda dapat kesempatan untuk dapat harga bagus, silahkan Anda masuk. Tapi saya yakin tidak akan banyak orang berani. Ya, saya yakin sekali. Saat market crash, banyakkan orang, 90% orang out. Ya, kita hanya akan menjadi orang-orang minoritas. Ya, gitu. Yang mau dan berani masuk. Ya. Gitu. Oke. Pak, untuk saham INPC apakah masih rebound dan masih aman? Apakah ini the next PANI? Mohon pencerahannya. INPC Artagraha. Ya, mungkin saja. Ya, di situ kan ada itunya, ya. Kalau kita lihat dari potensi kenaikannya secara teknikal, ya masih potensi naik ya. Kalau kita bicara trennya ini masih berjalan naik. Kita lihat ekstensinya ya. Sekarang ini di 2 kali ya ekstensi kedua, dan harusnya bisa ke 2,6 ya, di 290 sampai dengan mungkin di level 300. Jadi ini masih potensinya bisa lanjut. Apakah ini the next PANI atau the next apapun itu, ya bisa-bisa aja ya. Biasanya memang kalau satu afiliasi seperti kemarin grup Prayogo, ya saham-saham yang lain ikut-ikut aja. Ya ini Anda pelajari saja di dalamnya ada siapa. Kalau mungkin masih ada orang yang mungkin mirip-mirip, namanya sama-sama atau holdingnya atau PSP-nya sama, mungkin ya silahkan, mungkin bisa ya gitu. Lanjut. Bantu analisa teknikal saham NPC, sudah ya. Bagaimana ciri-ciri sebelum sebuah saham turun drastis seperti di saham brand? Ya, kita pelajari dari saham sebelum-sebelumnya ya, brand, Arto, bubble itu ya. Tentunya dalam proses penurunan itu tidak instan, karena itu melibatkan uang besar ya. Apalagi saham yang bubble ini besar. Beda dengan saham-saham small cap, saham-saham, mohon maaf dalam tanda kutip, saham gorengan. Saham gorengan itu bisa sangat instan. Ya, tiba-tiba jatuh aja. Tapi kalau saham big caps, ya mungkin dia membutuhkan waktu untuk melakukan proses penurunan. Seperti misalkan Arto beberapa tahun lalu, atau misalkan Indah Kiat beberapa sebelum pandemi dulu. Ya. Gitu. Itu kan
ada naik dan turunnya, ada pembentukan topping dulu ya, kemudian ada konsolidasi dulu baru jatuh gitu. Dan itu biasanya berjalan beberapa bulan ya. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia mulai terjadi yang namanya penurunan signifikan. Setelah itu dia akan rebound dan reboundnya ini tidak akan lebih tinggi dari peak sebelumnya. Dia turun, nah itulah dia. Mungkin bisa terlihat seperti ABC, tetapi Anda harus tahu bahwa ABC itu bisa menjadi sebuah reversal ya, bisa menjadi sebuah reversal. Ya, gitu. Intinya kalau saham itu memang naiknya sudah sangat jauh dari fundamentalnya, kita yang trading, tentu saja trading kalau investasi ya masa berani beli saham yang fundamentalnya sudah tidak layak ya kan, nggak berani. Seperti saham misalkan contohnya saham brand itu kan sudah jelas-jelas fundamentalnya jauh sekali ya gitu. Trading nggak masalah, tapi kita harus tahu kondisinya di mana ya, kondisinya seperti apa, dia setinggi apa. Nah, kuncinya aman dan tidak adalah di kitanya, bukan di sahamnya. Di kitanya, kita bisa memproteksinya atau tidak, kita bisa disiplin atau tidak. Nah itulah yang aman atau tidak. Setinggi apapun yang saham yang Anda beli ya, selama Anda patuh, selama Anda disiplin, selama Anda punya trading plan dan mau menjalankannya, aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Oke. Izin bertanya, BRPT potensi untuk swing gimana Pak? Beli di harga berapa, target berapa, matur nembah suwun, lemah teles Gusti Allah yang balas, terima kasih. Oke. Kita lihat BRPT untuk swing, kemarin belum lama ini saya bahas ya. Oke, kita lihat dari target turun keduanya itu di 705 ya. Kalau kita lihat di sini belum ada tanda-tanda dia rebound sampai dengan perdagangan terakhir. Kita buka di daily pun juga masih ya bisa dikatakan kita perlu menunggu konfirmasi gitu ya. Belum ada tanda-tanda yang. Nah, Anda bisa coba tunggu apabila terjadi kenaikan di atas 820 gitu ya. Sorry. Targetnya tadi berapa? Nah ini ya di 705. Jadi 705 ini bisa Anda tunggu selama tidak terjadi kenaikan di atas 820. 820 ini bisa menjadi konfirmasi swing sementara, swing atau pullback ya dalam proses penurunan. Nah, targetnya jika berhasil Barito naik di atas 820, Anda bisa TP di 890. Ya, itu 8%. Kemudian kedua, Anda bisa TP di 950. 16%. Jadi Anda harus tunggu dulu dia naik di atas 820. Ya, 825, 830 itu masih cukup untuk swing trade. Namun jika tidak terjadi dan malah terjadi penurunan, tunggulah di target ini di 725 ini. Gitu ya strateginya kira-kira. Malam Pak, Goto apakah bisa masuk untuk trend following? Harga sekarang sudah di atas 70. Berapa harus rewardnya? Apakah layak untuk diikuti? Apakah dia sudah uptrend? Pertanyaannya itu dulu ya. Tetapi yang perlu kita perjelas di sini bahwa tidak semua saham uptrend itu bisa loh untuk trend following. Trend following itu kan trading santai. Nah, kalau sahamnya itu karakteristiknya agresif, ya, oke, sahamnya itu agresif. Ketika Anda beli saham ini lagi uptrend, ya, tetapi Anda belinya ketinggian, kemudian pun Anda sudah dapat profit sebenarnya, floating profit, saham ini bisa balik dengan sangat mudah. Balik ke harga Anda atau balik ke harga yang lebih rendah alias Anda menjadi floating loss. Sehingga kita perlu tegaskan bahwa trend following itu tidak sekedar sesimpel memilih saham yang uptrend ataupun menghindari saham yang downtrend. Tidak ya. Kita harus tahu karakteristik saham ini cocok atau tidak. Ya, bisa atau tidak di hold dalam waktu jangka menengah. Kalau kita trend following itu jangka menengah karena kita memang ingin menekankan trading yang santai, trading yang tidak perlu was-was, kita beli sahamnya kita hold dalam beberapa waktu mendatang, tidak seperti di private trading room yang kita ekspektasikan kita beli sekarang, kalau bisa secepatnya dia naik ke target gitu. Dan strategi trend following itu kan kita beli sampai dengan
trennya berubah, ya, trennya berubah atau mencapai target-target yang sifatnya jangka menengah, gitu. Kita pernah membahas potensi saham Goto di Yeftalk sebelumnya ya. Anda belum nonton mungkin bisa nonton ya. Anda bisa cari Goto, ya, nih bulan Oktober, nih targetnya 100. Oke, tetapi saham ini tidak memiliki karakteristik yang tepat untuk kita trend following. Misalkan gini ya, misalkan ya, Anda beli ketika reversal ya, tanggal September, tanggal 12, saham ini naik, Anda profit. Ya, ini contohnya, 24% dia naik ke 60, 70. Ini kan masih uptrend, jadi belum bisa dijual dong, kan sudah profit padahal, tapi kita masih bisa hold karena dia masih uptrend. Tetapi habis itu nggak naik, dia turun balik. Nah, Anda kehilangan 14%. Nah, seperti itu ya contohnya. Gitu. Jadi kita perlu pastikan saham ini memiliki karakteristik yang layak untuk kita trend following. Jadi menurut saya sementara ini dia tidak layak ya, gitu. Selain itu, kalau kita buka di time frame jangka menengah, kita pakai weekly ya, saham ini memang belum uptrend. Pun ketika uptrend pun ini tidak layak untuk trend following ya. Cocoknya hanya untuk swing trade. Ya, ketika hit ya jual. Gitu ya. Ketika kita dapat kemudian sahamnya naik ke target ya kita jual, bersih. Itu swing trade. Ya, berbeda dengan trend following seperti kita lakukan di BCA misalkan, di Bull Hunter. Sahamnya sudah naik lumayan, tetap kita hold karena BCA seperti ini ya contohnya. Nah, ini uptrendnya kan kita lihat ya, beda ya. Nah, ini oke. Kita tetap realisasikan profit tapi masih hold berapa posisi kita. Tuh, kita balik ke Goto. Jadi untuk Goto sendiri memang belum uptrend, ya jelas ini belum uptrend. EMA 60 pun masih diuji ya, gitu. Jadi cocoknya untuk swing trade. Itu menurut saya seperti itu ya. Dengan target yang seperti yang saya sampaikan di bulan Oktober yang lalu, bahwa saham ini potensinya adalah ke 100 ya, gitu untuk swing. Oke, lanjut ya. Malam Pak Yef, sektor sawit untuk invest jangka periode 1 tahun lebih baik emiten TAPG, LSIP, Simpe. Saya rencana mau masuk, tanya 3 saham ini milih yang mana gitu. Masuk di antara 3 saham. Terima kasih, semoga menjadi amal ibadah jariah jawabannya. Kemarin kita sudah bahas ya, memang tidak kita melakukan studi komparatif ya. Anda bisa cari di Telegram. Mungkin yang belum saya bahas terkait fundamentalnya LSIP ya. TAPG, Anda bisa buka Telegram, kemudian ketik TAPG, Telegram Jeff Advisor ya. Anda buka TAPG, ini ya sudah saya bahas terkait fundamentalnya layak atau tidak. Seingat saya fundamentalnya layak, tapi harga sahamnya sudah naik, gitu ya. Seingat saya. Kemudian untuk Salim, Infomas, ya kita sudah bahas di edisi yang lalu juga, belum lama ya. Oh ini, nah edisi 20 November, ini juga kita sudah bahas, ya, gitu. Nah LSIP, kita akan coba lihat LSIP ya. Harga sahamnya sudah naik ya, ini kemarin sampai dengan 1.300 ya. Nah, mari kita lihat fundamentalnya seperti apa sekarang. Oke. Kuartal 3 ini koreksi ya, turun ya. Pertumbuhannya luar biasa ya di kuartal 2, kuartal 1 ya, dimana kemungkinan ini akan naik signifikan di 2024 nanti ya, dimana harga CPO sendiri kemarin sudah sempat naik ke 5.000 ya. Dan kemungkinan ini masih akan berlanjut di waktu yang akan datang ya. Jadi sementara ini secara pertumbuhan bisa dikatakan cukup baik, menggambarkan CPO sendiri ya, yang kemungkinan di 2024 baik, 2025 juga masih akan berlanjut. Secara profitabilitas yang mungkin tidak misalkan kita invest itu kan kita melakukan studi komparatif ya, kita bandingkan dengan saham yang lain seperti SIMP ataupun saham Triputra Agro gitu ya. Nah ini LSIP ini termasuk yang lumayan tebal ya secara margin. Jadi menurut saya like invest menurut saya untuk LSIP
secara fundamental, tetapi harga sahamnya sudah naik cukup tinggi ya. Nah, jadi kita perlu menunggu beberapa waktu untuk dia turun dulu ya. Nah ini masih trennya masih bisa dikatakan memang konsolidasi ya saham ini ya. Konsolidasinya begini. Nah ketika kita menemukan sebuah saham itu konsolidasi dalam jangka panjang, biasanya yang kami lakukan adalah pertama ya fundamental dulu dicek. Kalau fundamental ada perbaikan, kemudian sahamnya sudah kita temukan dalam kondisi yang sudah merepresentasikan sebuah kenaikan fundamental, ya kita akan tunggu di level 0,6 ya atau 0,7 Fibo ya. Di berapakah 0,6 dan 0,7? Artinya kita tidak berekspektasi dapat beli di bottom sebelumnya. Bottom sebelumnya itu di bawah 800. Jadi kita bisa ambil ya tertinggi di 960 ya sampai dengan 860. Ya, itu sudah layak ya kalau bisa masuk di situ dengan fundamental yang sudah kita bahas tadi. Nah, ya. Lanjut ya. Malam Paev, apakah ICT Smart Money Concept itu sama dengan tradisional technical analysis dengan kata-kata yang hanya diubah saja? Tapi sebagai pemula memang ICT lebih jelas menggambarkan market struktur ketimbang tradisional technical analysis. Memang kunci dari trader itu adalah benar-benar kesabaran dan money management yang baik. Kalau menurut saya ICT itu sebuah konsep pengembangan dari technical tradisional sendiri. Namun memang perspektif mereka adalah membaca psikologis price maker alias big fund ataupun institusi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari situ technical biasa atau tradisional itu kan biasanya kan melihat support resist, kemudian melihat tren, melihat pola. Nah, ICT itu lebih ke membaca cara kerja price maker. Price maker itu ya bisa dikatakan ya yang membentuk sebuah pola yang mana ya kita lihat naik dan turunnya harga itu mereka yang bentuk gitu ya. Nah, jadi dari situ mungkin terlihat sama karena ya grafik-grafik juga yang dipertunjukkan dan dipakai gitu ya. Tetapi dari cara mereka melihat itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan si ICT itu adalah membaca price maker yang membentuk sebuah harga, sedangkan analisa teknikal biasa atau tradisional hanya berpedoman pada pola harga atau yang dibentuk oleh si price maker itu. Gitu ya. Jadi di situ nanti kan di dalamnya ada gap. Ya bisa dikatakan harga yang dianggap layak dibeli atau layak dijual oleh si price makernya itu. Jadi ada gap antara harga secara real dengan harga yang ditargetkan oleh si price maker itu. Nah tentu saja technical tradisional ya yang hanya mereaksi atau bereaksi terhadap pola, terhadap support, terhadap resist, terhadap tren itu tidak bisa menentukan itu. Gitu ya. Itu mungkin sedikit ya gambarannya. Perbedaannya ya beda dari sisi cara melihat memang beda ya. Yang membuat terlihat sama itu sama-sama menggunakan grafik ya gitu. Oke, lanjut ya. Kita juga pernah bahas kalau nggak salah ya, indikatornya namanya Smart Money Index ya, pernah kita bahas di YouTube YF Edu ya beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, saya agak lupa. Video singkat sih, cuma kita memperkenalkan sebuah indikator aja, indikator yang ada di TradingView ya gitu, namanya Smart Money Index. Itu beda dengan ini ya, Broksum ya, jelas itu beda. Oke, lanjut.
Waktu masuk dan keluar berapa untuk YNPC untuk trading? Waktu keluar dan tadi sudah kita bahas ya YNPC ya. Sekarang ini sudah terlambat ya Anda kalau mau masuk ya. Nanti kalau dibanting pusing ya kan. Targetnya tadi 300 gitu ya. Kalau Anda dapat kesempatan koreksi, Anda dapat koreksi dan Anda bisa buy on weakness itu di berapa gitu mungkin ya pertanyaannya ya. Coba Anda tunggu di 200. Dikasih atau tidak saya tidak tahu. Tapi kalau Anda masuk sekarang risknya itu 20%. Ya. Jadi paling tidak Anda harus menunggu koreksi 200 untuk target. Misalkan Anda dapat ya kan. Kan tanyanya keluar dan masuk ya. Targetnya tadi di 300 ya, 290 sampai dengan 300 itu target ekstensi selanjutnya ya. Oke. Pak Yep mau konsul BNI untuk trading baiknya entry di harga berapa? Tadi BNI sudah kita bahas ya. Targetnya berapa tadi sudah kita bahas. Pak Yef, apakah BSD layak invest lalu bagaimana strateginya? Sudah kita pernah bahas. BSD layak invest ya. Dan harga berapa kita juga sudah pernah bahas ya kemarin belum lama ini ya. Nah, ya. Ini ya. Ada silakan tonton ulang. Sudah pernah kita bahas. BSD layak invest. Oke, kita punya tapi harganya jauh ya di bawah ya, di 900-an sekian. Bahkan kita pernah akum di bawah 900. Kalau harga sekarang mungkin di 1050 ke bawah itu sudah bisa ya. Kemarin kita bahas kok. Silakan Anda tonton ulang. Oke. Mau tanya KKGI untuk swing. Oke, kita lihat KKGI untuk swing. Sekarang ini swing turun ya. Jadi kita harus melihat berapa potensi penurunan dari saham ini. Nah, kita lihat dari sini ekstensinya di 1,6 tepat di sini ya. Ketemu di level yang sama di sebelumnya di 490. Coba tunggu di situ. Baik. Sudah saya jawab semua ya, sudah saya bahas semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Oke, kalau ada yang terlewat mohon dimaklumi ya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar, nanti kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Pasti kita akan bahas ya. Baik, silahkan apa yang kami sampaikan di sini Anda proses lagi, analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan ya, agar nanti informasi yang di sini menjadi informasi yang lebih matang. Karena informasi yang kami sampaikan di sini anggap saja informasi yang masih mentah. Anda perlu memproses lagi, perlu Anda cross check lagi, perlu Anda perdalam lagi ya. Kalau Anda member silahkan konsultasi dengan advisor, mereka akan menjawab lebih baik daripada jawaban saya di F-Talk. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.